Jawabannya seperti yang dinukil dari Syekh Said Muhammad Sumbul Al-Makki. Beliau mengatakan kullu hadhil kutub mu'tamadah wa mu'awwalun 'alayha. Seluruh kitab yang disebutkan tadi dari para ulama-ulama mutakhirin itu adalah kitab-kitab mu'tamad dan bisa dipegang. Lakin ma'a mura'ati taqaddumi ba'daha taqdimi ba'daha 'ala ba'd. Tetapi dengan memperhatikan sebagian kitab lebih diunggulkan dengan sebagian yang lain. Wal akhdh fil amal lin nafsi yajuzu bil kulli. Adapun mengamalkan seluruhnya itu boleh untuk diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada pendapat-pendapat yang lebih cocok digunakan dari kitab-kitab itu, tidak menggunakan takbir dari kitab yang lain, itu juga diperbolehkan. Wa ammal ifta'u fayuqaddam minha 'inda ikhtilaf at-tuhfa wan nihayah. Namun jika terjadi perbedaan untuk berfatwa, maka yang diunggulkan adalah kitab Tuhfatul Muhtaj syarah Minhaj dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan An-Nihayah karyanya Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Jadi untuk fatwa, pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haytami dan pendapat dari Imam Syamsuddin Ar-Ramli adalah pendapat yang mu'tamad, terutama dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj dan kitab Nihayatul Muhtaj. Kenapa? Karena kitab ini telah dibacakan di zaman mu'allif dan dikoreksi para ulama di zamannya. Dibacakan sehingga sampai ke kita, sanadnya itu mutawatir. Fa in ikhtalafa fayukhayyar al-mufta bainahuma illam yakun fayufti bainahuma illam yakun ahlan litarjih. Jika pendapat Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan pendapat Syamsuddin Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu berbeda pendapat, maka seorang mufti bisa memilih di antara keduanya jika dia tidak pakar dalam mentarjih. Fa in kana ahlan lahu fayufti birrajih. Tapi jika dia pakar dalam mentarjih, maka dia bisa berfatwa dengan pendapat yang rajih antara Tuhfah dan Nihayah. Thumma ba'da dzalika Syekhul Islam fi syarhihi as-shaghir 'ala al-Bahjah thumma syarhil Minhaj lahu lakin fihi masail dha'ifah. Kemudian pendapatnya Syekh Ibnu Hajar, Syekhul Islam, yaitu Zakaria Al-Ansari dalam syarah beliau terhadap Bahjah, yaitu kitabnya Al-Ghurar Al-Bahiyah fi syarhi Al-Bahjah Al-Wardiyah. Kemudian syarah Minhaj beliau. Apa syarah Minhaj beliau? Yaitu syarah Fathul Wahhab fi syarhi Manhajit Tullab. Tetapi dalam kitab Fathul Wahhab di sini ada beberapa masalah yang dhaif menurut Syekh Said Sumbul. Fa in ikhtalafat kutub Ibnu Hajar ma'a ba'diha fal muqaddam awalan at-Tuhfa thumma Fathul Jawad thumma al-Imdad thumma al-Fatawa wa syarhul Ubab sawa lakin yuqaddam 'alaiha syarhu Bafadl. Jika pendapat-pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri itu berbeda dalam memutuskan hukumnya, apakah ini rajih baina ar-rajih wal marjuh baina al-aujah wa ghairiha, maka yang diunggulkan adalah pertama Tuhfatul Muhtaj, itu nomor pertama, syarah Minhaj, kemudian Fathul Jawad, kemudian lagi Al-Imdad, kemudian Fatawa dan Syarah Ubab. Jadi karya beliau Fatawa dan Syarah Ubab ini levelnya sama, lakin yuqaddam 'alaiha syarhu Bafadl. Tetapi fatwa Al-Fatawa dan Syarah Ubab ini masih dikalahkan level mu'tamadnya menurut Syekh Said Sumbul oleh Syarah Bafadl. Yaitu kitab Al-Minhaj Al-Qawim. Ay yuqaddam syarhu Bafadl ala al-Fatawa al-Hadisiyah wal I'ab syarhul Ubab. Jadi syarahnya Bafadl itu lebih
didahulukan dibandingkan fatwanya beliau, fatwa hadisiyah dan i'ab syarah ubabnya Ibnu Hajar. Wa hawashil mutaakhirin ghaliban muwafiqatun lirramli. Hasyiah mutaakhirin pada umumnya sepakat atau sesuai dengan pendapatnya Syamsuddin Ar-Ramli. Fal fatwa biha mu'tabar. Fatwa dengan menggunakan hasyiah para ulama mutaakhirin itu mu'tabar. Fa in khalafat at-tuhfa wan nihaya fala yu'awwal 'alayha. Jika hasyiah tadi berbeda pendapat dengan Tuhfatul Muhtaj dan kitab Nihayatul Muhtaj, maka tidak bisa diambil pegangan. Wa a'madu ahli al-hawashi az-Zayyadi thumma ibn Qasim thumma Amirah thumma baqiyatuhum. Para ulama yang menuliskan hasyiah itu yang paling utama adalah pertama Az-Zayyadi, kemudian Ibnu Qasim, kemudian Amirah, kemudian selainnya. Lakin la yu'khadh bima khalafu fihi usul al-mazhab. Tetapi tidak bisa diambil pendapat yang berbeda dengan usul mazhab atau dasar dalam mazhab Syafi'i. Misalnya apa? Misalnya di sini disebutkan kaqauli ba'dihim law nuqilat sakhratun min ardi Arafat ala ghairiha sahal wuquf 'alaiha wa laysa kama qala. Misalnya sebagian ulama Hawashi di sini menyebutkan andai kata satu batu di tanah Arafah itu dipindahkan, maka boleh wukuf di sana. Yaitu karena itu sama saja dengan wukuf di batu Arafah. Tapi ini pendapat yang sangat dhaif yang bertentangan dengan usul mazhab Imam Syafi'i, sehingga para ulama mutaakhirin mengatakan pendapat seperti ini tidak bisa dipakai meskipun ini disebutkan dalam kitab-kitab hasyiah. Karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya ini adalah secara umum. Jadi sistematika pengurutan mana yang lebih utama dibandingkan yang lain ini adalah secara umum. Karena kalau secara terperinci maka ada beberapa pendapat-pendapat yang disebutkan oleh para ulama ini tidak bisa diambil dengan yang lain, dibandingkan yang lain. Kemudian pendapat jika seseorang mengalami kesulitan atau misalnya dia bisa memahami karya-karya ini, kemudian dia ingin mendapatkan keringanan ketika mengamalkan suatu hal yang tidak bisa. Ini dianggap haram di kitab yang lain, tapi dianggap di kitab yang lain itu tidak haram. Bagaimana? Wa ammal aqwal ad-dha'ifa fayujuzu al-amal biha fi haqqin nafsi la haqqil ghair. Adapun pendapat-pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i masih boleh diamalkan untuk diri sendiri, tidak boleh untuk difatwakan kepada orang lain. Ma lam yastadda dha'fuhu. Selama pendapat yang dhaif ini tidak sangat dhaif, tidak sangat lemah. Hanya lemah tapi bukan sangat lemah. Wala yajuzu al-ifta' wal hukmu biha. Tidak boleh difatwakan dan tidak bisa dijadikan putusan hukum. Wal qawlu dhaif syamilun li khilafil ashah wa khilafil mu'tamad wa khilafil aujah wa khilafil muttajih. Pendapat dhaif itu apa saja? Mencakup khilaful ashah, khilaful mu'tamad, khilaful aujah, khilaful muttajah atau muttajih. Wa amma khilafus sahih fal ghalib annahu yakunu fasidan la yajuzu al akhdhu bihi. Adapun pendapat yang khilafus sahih disebut sebagai khilafus sahih, maka umumnya adalah pendapat yang rusak, yang lemah sekali, tidak bisa diambil pendapatnya.